perempuan menurut Kak Zuhra dalam penguatan di pedesaan. Dia juga sekarang sebagai istri dari seorang sekretaris desa, Masya Allah. Kemudian Assalamualaikum Kak Sule. Kemudian seperti apa Pewati kemudian menempa Kak Zuhra sebagai mantan ketua Korda Pewati Polri yang kemudian hari ini berkarir sebagai fasilitator PNPM Mandiri. Waktu dan tempat saya silakan kepada Yunda Zuhra. Sebelumnya silakan diperkenalkan diri, periode dan pengalamannya di PII. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Zohra Inaku. Kita kumpul di PII dari tahun berapa ya, Bia? 2002. Sudah tua, sudah lupa. Dari tahun 2000-an lah. Dari tahun 2000-an. Pengalaman di PI dari pokok intinya dari pengurus komisariat, kemudian pengurus daerah, pengurus di Korda Pewati, kemudian di Korwil. Pokoknya brigade yang lain sudah lupa. Pengaruh umur. Itu persoalannya. Oke, saya langsung saja. Kalau bicara persoalan yang lain-lain saya lupa. Ya, silakan. Mungkin karena sudah lama. Saya minta maaf sebelumnya. Oke. Saya kalau kita bicara kita fitrah ya, dari fitrah ke kiprah. Hari ini mungkin saya adalah salah satu orang yang maksudnya salah satu orang yang mengalami hal itu. Kita bicara, kita besar, kita digembleng di pelajar Islam Indonesia. Kita tidak bicara daripada masa-masa sekarang bagaimana modelnya PII sekarang ya. Intinya saya hari ini bisa katakan bahwa saya bisa seperti ini karena saya lahir dari organisasi yang namanya Pelajar Islam Indonesia. Kita digembleng, kita diterpa di dalam sebuah organisasi yang kemarin zamannya saya sih itu bisa diperhitungkan. Pelajar Islam Indonesia pada masa saya itu bisa diperhitungkan sebagai ormas Islam. Dan hari ini setelah saya berkeluarga dan sebagainya, saya terjun di masyarakat, saya sangat ingat dan ternyata saya bukan dapatnya di sekolah formal. Saya ternyata dapatnya di Pelajar Islam Indonesia. Hari ini saya baru sadar setelah saya terjun langsung di masyarakat. Karena kenapa sampai saya katakan bahwa saya bukan diterpa di sekolah formal, walaupun memang saya ketemu di Pelajar Islam Indonesia itu di sekolah formal. Tapi setelah kita terjun langsung sekarang ini, kita ingat bahwa oh iya, saya pernah seperti ini di Pelajar Islam. Saya diterpa untuk bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya ini di Pelajar Islam Indonesia ini. Dan saya salah satu orang yang sangat bersyukur sekali karena saya pernah ketemu dengan ormas yang namanya Pelajar Islam Indonesia dan ketemu dengan teman-teman yang lain, bersua dengan teman-teman yang lain. Kalau kita mau bicara kiprah, hari ini saya juga ada sebuah pembuktiannya. Bagaimana sisi pemberdayaan kita sebagai seorang perempuan yang notabene-nya tidak seperti konotasi yang seperti kemarin, yaitu perempuan dikonotasikan hanya kasur, dapur, sumur. Ya, saya masih ingat itu. Saya masih ingat slogan itu. Itu. Tapi ternyata tidak. Hari ini saya bilang bahwa kita anak-anak PIWati, jebolan PIWati kemarin, hari ini kita tidak bicara itu lagi. Hari ini kita sudah bicara bagaimana aktualisasi apa yang kita dapat di PI kemarin. Hari ini saya sudah rasakan itu. Dan itu menjadi penguatan untuk diri saya dan untuk penguatan untuk saya akan berikan kepada generasi-generasi muda yang ada, khususnya di desa ya. Khususnya di desa. Hari ini saya sekarang dengan teman-teman, dengan adik-adik di SMA, PIK remaja, kemudian posyandu remaja, saya aktif sekarang di situ. Jadi insya Allah
apa yang kita dapat di yang namanya pelajar Islam Indonesia, akan adik-adik dapat nanti setelah adik-adik sudah terjun langsung di masyarakat. Ternyata beginilah yang kita dapat di organisasi. Dan saya sangat bersyukur sekali. Itu saja anunya. Bicara kiprah ya ini kita sudah, saya pikir teman-teman semua yang namanya jebolan pelajar Islam Indonesia itu adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil yang bisa mengaktualisasikan apa yang dia dapat di organisasi itu. Contoh adik-adik sendiri saya pikir seperti Sarda sudah hebat, teman-teman yang lain jebolan PI yang lain sudah hebat, apalagi sudah dengan lahirnya Catur Bakti ya, lembaga LBH ya, Catur Bakti. Saya pikir ternyata memang teman-teman PI ini masih tetap eksis. Cuma orang saya yang tidak eksis ini karena urus rumah tangga, anak-anak dan sebagainya sudah tidak secara langsung lagi dengan teman-teman pelajar Islam Indonesia. Oke, Kak? Oke. Ya. Jadi menarik ya apa yang dipaparkan Kak Zura tadi, bahwa beliau adalah salah satu contoh nyata peran kiprah seorang perempuan yang kemudian bisa berkiprah khususnya di masyarakat desa, menjadi pendamping dan memberdayakan perempuan dan masyarakat yang ada di desa. Oke. Ada banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah nyangkut ini, tapi kita Kak Elvi belum ada ya? Belum ada. Padahal saya pengen loh diskusi terkait peran eksternal, bagaimana kemudian kalau tidak ada Kak Elvi atau Niken Ambengan, bisa barangkali Kak Novi. Ada Novi. Ada Kak Novi. Ilmunya kan banyak sekali itu tentang Pewati dan pengalaman. Jambat todong. Calon istri sudah main todong. Istri calon Bupati Parigi Motong. Mantap. Yaho. Waduh. Padahal ada dua. Masih ada Niken, ini belum ada kabar ya? Niken belum ada kabar? Belum ada kabar Niken ini. Hadir di tengah-tengah kita juga ada Ketua PWPI Sulteng, Adinda saya Fahmi Yusuf. Fahmi, silahkan videonya diaktifkan biar kakak-kakak dan teman-teman lain bisa melihat. Oh, ternyata inilah Ketua PWPI Sulteng hari ini. Masya Allah, dia sudah hadir. Nah, ini Kak Zuhras, ini adalah adik kita Fahmi Yusuf, Ketua PWPI Sulteng hari ini. Periode berapa, Dek? Tabe kan Dayunda, soalnya tadi lambat join, soalnya belum agendanya ternyata hari ini. Oh iya. Tadi juga saya sudah komunikasi nih kan, beliau berhalang hati soalnya masih dikung jaringannya udah bagus katanya. Pengurus Korwil Pewati lain tidak ada bisa didelegasikan? Bagaimana Yunda? Pengurus Korwil yang lain yang bisa didelegasikan untuk menggantikan ketua Korwil. Saya komunikasi dulu, soalnya kalau sudah sekarang juga ada biasa sama mereka. Iya, soalnya perlu juga kita dengarkan dari adik-adik kita pengurus Korwil hari ini. Kakak-kakak Pewati yang ada di daerah pun sebenarnya nantinya akan bersinggungan dengan pembinaan pelajar putri dan juga secara adik-adik Pewati itu sendiri. Jadi seperti apa arahan dari Ketua Korwil untuk di periode ini, itu perlu untuk kita tahu bersama seperti itu. Beliau sebenarnya saya ingin sudah siap PPT-nya itu. Ada sudah siap materinya. Ya.
Saya ingin selesaikan dulu sih yang wati-wati ini, baru kita berkunjung ke P1, tapi dua pembicara yang sedianya hadir tidak ada, jadi kita ke Kak Herman. Assalamualaikum Kak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemerhati Pewati. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin dari sisi apa ya, Kak Herman itu saya minta berbicara tentang peran seorang Kak Herman suami istrinya Pewati kan? Iyalah. Iyalah. Nah, peran Sarda. Ya. Tadi Mama Rida sudah saya telepon, masih di jalan. Nanti dia join. Baru pulang kantor. Oh iya. Siap. Tidak apa-apa kalau begitu kita tetap ke Kak Herman. Nanti dia pada join. Iya, kasih yang lain aja dulu. Oke, siap. Pada kesempatan kali ini akan berbicara peran seorang P1 dalam hal ini suami, bagaimana kemudian mendukung perempuan atau Pewati sebagai fitrahnya sebagai seorang perempuan untuk berkiprah di masyarakat. Seperti itu, Kanda. Tabe, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Nggak usah, Mir. Jaringannya agak berat kalau pakai video. Pertama-tama saya ucapkan selamat harlah buat Kors Pewati. Terus yang kedua, sebenarnya diskusi ini dari awal bulan Juli saya dengan Mirsa awalnya kongko-kongko. Kita kasih kesempatan buat teman-teman Kors Pewati untuk membahas tentang isu gender, isu perempuan, mumpung ini bulan Juli. Kalau tidak salah begitu seingat saya, kita ada kongko-kongko di rumah Mirsa. Tapi tiba-tiba Mirsa todong saya untuk jadi pembicara. Saya kaget sebenarnya. Makanya Kak, jangan mbak ide-ide, Kak. Tidak apa-apa, memberi ide kan tidak apa-apa. Tapi kan untuk kita hanya memberi kesempatan saja. Nah, kerjanya Mirsa begitu memang, buat todong-todong. Dia kan yang punya Zoom sekarang. Asik. Oke, saya tanya Mirsa ini mau bahas apa, Mir? Saya tidak, tapi saya mencoba pada kesempatan ini tidak masuk pada wilayah teknis tentang keperempuanan tanda kutip. Karena yang lebih paham tentang wilayah perempuan ya perempuan itu sendiri sebenarnya. Saya mencoba untuk melihat pada sisi kebetulan kecenderungan saya hari ini adalah masuk pada suka diskusi-diskusi soal tema-tema filsafat. Jadi saya mencoba untuk masuk pada ranah filsafat perempuan. Saya coba untuk menghindar dari jebakannya moderator malam ini. Moderator jebakannya agak apa? Saya mau diseret ke jurang yang ini sensitif karena isu ini isu sensitif sebenarnya, isu gender. Sulit yang jagonya kalau makannya moderator itu. Mungkin beliau lebih tahu sebenarnya. Iya kan, ada Gazula kan dia punya. Iya, tak salah moderator kok, tak salah narasumber kau malam ini. Saya coba masuk pada isu ranah filsafat. Sependek pengetahuan saya tentang filsafat perempuan. Kalau dalam konteks kosmologi, Tuhan menciptakan di dunia ini itu secara berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran jelas disebutkan demikian. Segala sesuatunya itu diciptakan secara berpasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada hitam, ada putih. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kira-kira apa maksudnya itu? Ya, ternyata maksudnya adalah Tuhan ingin membedakan bahwa dialah yang esa. Makhluknya tidak esa. Makhluknya selalu punya padanan atau punya pasangan. Kira-kira begitu konteks sederhananya. Ya. Yang kedua, tentang kosmologi perempuan dalam pada pembahasan kesempatan ini, saya coba masuk pada struktur sosialnya. Nah, dalam struktur sosial
antara laki-laki dan perempuan, kita semua sudah sepakat bahwa keduanya setara. Menjadi persoalan hari ini adalah ketidakadilannya. Bahwa ada salah satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Kira-kira begitu. Maka lahirlah beberapa kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengangkat isu gender. Dalam struktur, padahal sebenarnya dalam struktur sosial laki-laki dan perempuan itu setara. Ibarat uang koin logam, di kedua sisi itu sama nilainya, meskipun nilai angka itu hanya tertulis di satu sisi, di sisi lain tidak ada tulisan angka. Nah, tetapi keduanya punya nilai yang sama. Di situ maksud saya. Nah, itu yang poin. Saya ke poin-poin begitu saja, ke poin-poin. Tinggal teman-teman nanti explore, kita diskusi soal ini. Nah, dalam struktur sosial, kalau memang perempuan itu sama, terus di mana masalahnya? Nah, di sini yang menarik untuk kita diskusikan. Yang menjadi masalah adalah interpretasi atau penafsiran terhadap kitab suci, terhadap teks-teks ayat. Ini yang menjadi persoalan, kemudian perempuan itu diperlakukan tidak adil di dunia sosial. Silakan buka kalau teman-teman sering baca buku atau ikut-ikut kajian di gerakan-gerakan halakah-halakah mana saja, kelompok-kelompok kajian mana saja, pasti teman-teman akan menemukan penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Misalnya, bagaimana perempuan, ada yang menafsirkan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah. Nah, oleh kelompok-kelompok feminis, ini dianggap pengekangan terhadap perempuan. Perempuan sudah cukup di rumah saja. Dia perempuan tidak boleh berada di ranah, bekerja di ranah publik. Ada yang menafsirkan demikian. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa yang menjadi persoalan tentang ketidakadilan di perempuan itu adalah, yang menjadi masalah adalah interpretasi atau penafsiran terhadap teks-teks suci. Mungkin bagi saya begini, mungkin juga kalau ada perempuan yang misalnya dilarang bekerja, dilarang beraktivitas sosial, mungkin dia merasa bahagia, enggak apa-apa sebenarnya bagi saya. Ya kalau dia merasa enjoy begitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa oh dia diperlakukan tidak adil, kasihan. Masalahnya dia bahagia disuruh di rumah sama pasangannya misalnya. Padahal dia punya potensi yang sama dengan laki-laki, perempuan punya potensi yang sama laki-laki untuk berada di sektor publik. Kira-kira begitu. Ini yang sekali lagi saya ulang bahwa yang menjadi masalah tentang ketidakadilan perempuan dan gender adalah adanya interpretasi terhadap teks-teks suci atau Al-Quran dalam hal ini. Di mana saja sebenarnya, bukan cuma di Islam, di kelompok, di Kristen, di Hindu, di Buddha, ada juga marginal, perempuan itu dimarginalkan. Ada penafsir-penafsir kitab suci yang mencoba untuk mendiskreditkan perempuan. Coba lihat, kalau kita pelajari konteks di dunia Arab, bayangkan Arab ini. Siapa bilang di Arab sana orang tidak kenal Islam? Di Arab itu 10 tahun, kalau 10 tahun belakangan ini kita lihat ada kemajuan terhadap perempuan bekerja di sektor publik. Di Arab Saudi misalnya, perempuan sudah bisa jadi supir taksi, perempuan sudah bisa mengemudikan mobil, apalagi di Dubai, di Uni Emirat Arab. Sektor-sektor publik itu sudah dipenuhi banyak perempuan yang bekerja sebagai politisi, sebagai diplomat, banyak. Nah, ada apa dengan perkembangan perubahan yang terjadi di dunia Arab yang notabene di sana Islam diturunkan? Mereka mungkin lebih memahami Islam ketimbang kita di Indonesia. Ya, mereka sadar bahwa selama ini berpuluh-puluh tahun mereka dikekang oleh kelompok penguasa yang mencoba menafsirkan teks suci tadi dengan ternyata mendiskreditkan perempuan, membatasi perempuan untuk tidak berada pada ranah publik. Nah, kalau kita kembali ke awal, pelarangan perempuan terhadap sektor publik itu melanggar kode fitrahnya perempuan. Justru itu perempuan justru boleh. Dalam Islam, kalau kita lihat dari awal ada kesetaraan, kalau laki-laki juga boleh di sektor publik, perempuan juga boleh berada di sektor publik. Nah, pelarangan inilah yang kemudian melanggar fitrah perempuan itu sendiri. Ini dari saya. Nanti teman-teman boleh
boleh eksplorasi. Di situ masalahnya sebenarnya. Jadi saya ulang bahwa masalah ketidakadilan itu muncul ketika ada interpretasi atau tafsir terhadap teks-teks suci. Terakhir saya mau bilang begini. Saya mau kasih contoh sederhana misalnya. Dalam Islam itu sendiri ketika kita mau mencoba memberikan bukti tentang kesetaraan hak dalam Islam, yang justru menurut saya mayoritas umat Islam ini, menurut saya ada yang keliru. Misalnya begini, dalam pernikahan misalnya, ini dalam pernikahan. Kalau dalam Al-Quran itu dibilang bahwa yang menginisiasi sebuah perkawinan itu adalah perempuan. Hijab itu adalah perempuan. Sementara laki-laki itu hanya merespon, yang mengabuli. Misalnya kalau dalam makanya kalau saya tidak keliru begini, perempuan diwakili oleh orang tuanya. Misalnya saya nikahkan putri saya yang bernama Fulani binti Fulani dengan mahar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian pihak laki-laki merespon dengan mengucapkan kabul, ya saya terimanya. Saya terima nikahnya. Nah, artinya apa kalau kita pelajari dalam konteks ini, bahwa yang menginisiasi itu adalah perempuan, bukan laki-laki yang menginisiasi. Jadi kalau ada kalimat, saya nikahkan engkau dengan putri saya, mungkin itu keliru menurut saya. Kenapa? Ya karena hak perempuan itu menikahi, perempuan punya hak yang yang tidak jauh beda, yang tidak boleh berbeda dengan laki-laki. Ini ada yang keliru di sini. Ada yang menurut saya kalau dalam tafsir ini saja, dalam tafsir pernikahan ini menurut saya selama ini kita ada yang keliru dengan Halo? Halo? Lanjut Kak. 10 menit lagi. Oke. Ini itu saya contoh dari saya yang menurut saya kita coba untuk mencari dengan akal sehat barangkali dengan pikiran-pikiran kita semua bahwa kita tidak boleh lepas dari akal sehat bahwa mari kita mempelajari teks-teks suci ini tanpa harus menyudutkan salah satu pihak, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, ada banyak sebenarnya dalam agama Islam yang bisa menjadikan kita patokan. Saya kasih catatan teman-teman bahwa dalam hal ini mungkin teman-teman punya buku yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman baca. Mungkin Tahu of Islam karya Sachiko Murata. Di situ sangat enak kalau kita diskusi atau kita kaji tentang buku itu. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Herman. Saya sudah tahu hobinya Kak Herman ini bicara filsafat, makanya saya giring ke arah yang lebih ringan, ternyata kembali ke laptop. Jebakan Batman. Mirsa ini Mirsa. Tetap senior Kak, tetap senior di atas Kak. Itu namanya instruktur berpengalaman, itu luar biasa. Subhanallah, kita diajak kajian filsafat dan juga fikihnya. Nanti insya Allah teman-teman silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Tapi kita ke pembicara yang selanjutnya sudah. Belum ya? Kak Elvi belum hadir ya? Belum hadir. Barangkali Kak Sule barangkali bisa jadi narasumber dadakan tuh pemberdayaan. Janganlah, ini sudah jam 9 lewat. Tidak apa-apa. Oke. Kalau begitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan, sudah kita buka untuk sesinya. Tadi ada dari pengurus korpus, kemudian ada dari Kak Zuhra, dan terakhir dari Kak Herman. Silahkan teman-teman. Dari ini barangkali Ketua PW ada yang ingin didiskusikan? Ada itu Nurjana. Itu mau bertanya beliau. Oh iya. Papua Barat. Nurjana ya, oke. Siap-siap. Silahkan, Dek.
Ya, baik. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kandaya soalnya lambat join dan timpat mendengar full tadi apa disikan di awal. Tapi kalau dilihat tema sangat sangat menarik. Setiap tema-tema yang dekat sama kami memang ini selalu terlihat selalu terlihat penuh kontroversi kalau menurut saya. Jadi memang betul-betul perlu untuk didiskusikan. Kalau tema malam ini tentang lebih-lebih kepada mana kemudian Peywati memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan, kalau tidak salah itu temanya. Nah, saya mungkin lebih banyak berbicara kepada realis yang kemudian kita banyak lihat saat ini. Kalau kemudian kita lihat bahwa katakan secara umum wanita kita, secara umum ini bukan Peywati, secara umum dulu. Secara umum wanita kita di zaman katakan milenial saat ini itu ya semacam wanita yang kemudian banyak yang tidak mementingkan, kalau bahasa saya yang tidak mementingkan masa depannya secara tanda kutip secara dalam kasus dalam hal untuk kelanjutan keberlanjutan kehidupan mereka seperti itu. Nah, kenapa kemudian kita dapatkan banyak wanita kita yang kemudian yang seharusnya menjadi madrasah tulak di kemudian hari, yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya, yang memberikan pengajaran dan bimbingan awal kepada generasi-generasi kita selanjutnya, namun banyak yang menjadikan masa mudanya hanya sebagai patan lompat batu untuk menjadi tua. Mungkin seakan-akan berpikir bahwa muda itu untuk senang-senang, tua untuk hidup bahagia, mati masuk surga. Mungkin secara mudahnya seperti itu. Nah, ini satu problem yang banyak kita dapatkan di lingkungan kita, sehingga Peywati yang kita katakan dalam kutip mungkin sudah cukup banyak yang sadar bahwa keberlanjutan sebagai fungsi sama sebagai madrasul ula nanti bisa betul-betul mereka jadi sebagai tujuan sehingga mereka punya semangat untuk belajar. Nah, yang menjadi salah apakah Peywati saat ini benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kalau lihat kita masih banyak disibukkan dengan agenda pribadi. Kita masih banyak Peywati kita banyak disibukkan dengan agenda personal mereka yang kadang mengedepankan lingkungannya. Jadi soleh badi saja, namun mereka peduli dengan kesolehan lingkungan. Begitu. Sebenarnya kalau secara umum, kalau menurut saya Peywati ini sudah apalagi yang punya tingkatan tren yang tinggi, yang indah, apalagi sudah advance struktur, saya yakin sudah terjamin lah untuk terjamin sebagai calon pendamping kata seperti itu. Masya Allah. Nah, tapi apakah itu cukup? Maksudnya apakah kesolehan pribadi itu cukup? Nah, kalau saya harus diikutsertakan dengan kesolehan lingkungannya. Nah, ini yang masih perlu didiskusikan, bagaimana cara memangkan strategi supaya tidak hanya pribadi tapi bisa soleh di lingkungan kita. Begitu. Karena realitanya bahwa banyak Peywati yang kerja berada di lingkungan Peywati, mereka soleh semua, bukan salah. Tapi ketika keluar dari lingkup Peywati, ya mulai kesolehannya katakan sedikit mulai terkikis begitu. Ya bukan Peywati tapi umum Peywati begitu. Tapi kan pembahasannya Peywati, jadi kita ke partinya. Nah, kemudian kalau semuanya harus berperan. Semuanya harus berperan, bukan hanya pengurus Peywati, tapi juga Kandunda dan senior PI semuanya. Karena kalau kami bertindak
atau kami berpikir yang tidak sesuai, harusnya senior yang punya untuk menegur, senior yang punya untuk memberikan bahwa ini salah tidak begitu. Jadi yang ingin saya diskusikan ke Kanda Yunda senior Pewati itu ada bagaimana strategi kita untuk kesolehan lingkungan kita ini bisa kita bangkitkan lagi begitu. Bukan cuman ya kita sudah cukup untuk berbicara masalah kesolehan pribadi begitu. Kita harus bergerak untuk bagaimana kesolehan lingkungan kita. Mungkin kurang lebih itu saya. Mohon maaf Kanda Yunda Tabe. Ya, terima kasih Adinda Fahmi Yusuf. Saya maafkan ya kalau saya menangkap biasanya kita itu kalau berbicara berdasarkan realita atau pengalaman pribadi. Jadi saya menangkapnya apa di periodenya Fahmi Yusuf ini adik-adik Pewatinya justru lebih disibukkan dengan kesolehan individu sehingga lupa dengan lingkungan sosialnya. Gitu atau tidak ya? Tidak seperti itu ya? Oke, kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Nurjana di Papua Barat ditujukan untuk Kak Yanti. Bagaimana peran... Kak, boleh nanti saya ulang pertanyaannya, Kak? Siapa? Nurjana? Boleh? Iya? Boleh. Oh ya, silahkan. Oh iya. Oke. Oke, bismillah. Pertanyaannya untuk Kak Yanti. Bagaimana dengan PIWati yang sekarang menghadapi pandemi, terus yang beraktivitas tidak seterusnya beraktivitas di organisasi PI, tapi lebih mementingkan kepentingan di luar dari PI gitu. Terus bagaimana perannya PIWati ketika di saat pandemi kayak gini? Saran dari Kak Yanti bagaimana? Maksudnya tidak hanya dengan kajian-kajian atau dengan kan kita di Papua kan jarang kan kita bikin kajian-kajian yang biasanya PIWati yang dari Sulteng atau yang lainnya yang lakukan kajian-kajian, kita kan jarang juga kan. Banyak yang ini juga dengan aktivitas kuliah. Menurut Kak Yanti gimana? Karena kita di Papua Barat jarang sekali, malah kurang kader-kader PIWati yang saling bersinergi. Gitu aja, Kak. Pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih. Bisa ditangkap ya, Yanti ya. Bagaimana dengan PIWati di masa pandemi ini? Ini secara struktural ya, yang seharusnya aktif di PI, kemudian karena pandemi COVID-19 ini jadi semua serba terbatas seperti itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Novi. Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, yang pertama saya mau bertanya kepada korpus. Ada korpus kan? Perwakilan korpus. Saya kalau ditanya saya gugup. Apa korpusnya ada? Lanjut. Oh ya, ini saya melihat realitas sekarang ya tentang pelajar putri. Mengenai Harla PIWati sekarang, oke, di luar pandemi ya, di luar pandemi. Oke, kita tahu selama ini masih mungkin kegiatan akan terhambat karena masa COVID. Tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan terus berjalan ya, karena banyak kayak Zoom semua ini kan bisa kita pakai. Terus yang saya mau tanyakan sampai di mana peran korpus saat ini untuk pelajar putri Sulawesi Tengah? Apa yang sudah dilakukan di masa pandemi? Apa ada kegiatan-kegiatan? Apakah konsen ke pelajar putri seperti itu kan? Karena banyak ya isu-isu sekarang, bukan cuma isu hijab,
isu-isu politik juga kita harus melek nih isu politik ya sekarang ini. Ya, kemudian masalah pelajar putri ini apa ya? Saya juga mantan pengurus ya, pengurus Korwil. Mantan ketua Korwil. Saya sangat miris sebenarnya dengan kondisi Pewati saat ini seperti itu. Cuman saya tidak bisa apa-apa lagi karena saya bukan pengurus lagi kan. Sebenarnya banyak yang ingin dilakukan. Ada peran-perannya kita sebagai pelajar putih, pembinaan kita terhadap pelajar putih itu banyak sekali. Sekarang ini isu-isu ini di Jakarta itu kan semakin banyak ini pergaulan bebas, kemudian banyak yang perempuan-perempuan yang pelajar-pelajar putri yang sudah di luar konteks sebagai ini kan muslimah seperti itu. Jadi di mana perannya Korpus saat ini seperti itu untuk pembinaan pelajar putri, bukan hanya di luar Jakarta saya, tapi seluruh tanah air seperti itu kan. Ruang lingkupnya kan lebih luas lagi untuk Korpus kan, sampai di mana sudah pembinaannya. Nah, kemudian yang kedua, saya mau bertanya kepada Korwil. Mana Korwil? Ada perwakilan Korwil? Tidak ada. Usul ketua PW-nya saja yang nanti disampaikan ke Korwilnya. Ya. Pertama, Siap, kondisi Yuda, kepengurusan Pewati, kondisi kepengurusan Pewati sekarang ini bagaimana? Seperti itu. Seperti yang saya tangkap tadi moderator bilang, sepertinya bahasanya ketua PW ini ada bahasa curhat juga ya ke Korwil. Jadi saya lihat juga seperti ini Korwilnya. Pengurus Korwil